Salah satu pengelompokan tipe kepribadian yang paling populer adalah ekstrovert dan introvert. Teori ini dipopulerkan oleh Carl Jung di akhir dekade 70-an. Carl Jung mengelompokkan orang ke dalam dua tipe berdasarkan tingkah laku sosialnya. Ekstrovert cenderung sangat suka berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Sedangkan introvert adalah tipe orang yang berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Introvert adalah tipe orang yang cenderung berhati-hati dan berpikir saat berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung lebih menutup diri dari kehidupan luar. Orang yang bertipe introvert lebih menyukai tempat sepi dan tenang daripada keramaian. Hal-hal yang membahagiakan bisa datang dari sesuatu yang dinilai simpel bagi sebagian orang, namun ternyata bisa begitu menyenangkan bagi para introvert. Introvert dikenal paling suka menghabiskan waktunya sendiri untuk mengisi energinya, berfokus pada pikiran dan ide sendiri, dan ini memungkinkan gak ada yang mendistraksi dia. Para introvert lebih suka kalau kamu ada perlu, maka mengirimkan teks saja alih-alih langsung menelepon. Tapi bukannya anti telepon sama sekali ya. Dikutip dari Psychology Today, sebelum menelepon kamu bisa mengirimkan teks berisi alasan kenapa kamu mesti meneleponnya dulu. Sebab, introvert memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri untuk membahas via telepon. Sebagai seorang introvert, kamu mungkin setuju jika menghabiskan waktu sendirian terasa nyaman dan menyenangkan. Namun ternyata di balik kebiasaan ini ada kelebihan tersembunyi yang terkadang gak kamu sadari. Introvert yang cenderung suka menghabiskan waktu sendirian malah membantu mereka untuk menginkubasi kreativitas. Introvert atau orang yang sifatnya lebih condong ke perasaan serta pikiran dibandingkan bersosialisasi dengan orang lain atau dunia luar sering dipandang sebelah mata bagi sebagian orang. Itu gak lepas dari kemampuan interaksi mereka yang masih di bawah daripada orang yang berkepribadian ekstrovert atau sebaliknya. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah mereka bukan berarti anti bersosialisasi. Hanya aja lebih sering berpikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata dari mulut. Ide-ide gila mendunia anehnya didapat ketika seseorang sedang sendirian. Ketika jiwa seseorang tenang dan sendiri itulah yang memicu ide-ide besar, ikonik, seperti Albert Einstein dan Isaac Newton lakukan. Mereka lebih cenderung menyendiri, tertutup atau memiliki sifat introvert. Seorang introvert memiliki kebiasaan menghabiskan waktu lebih banyak untuk mendengarkan daripada berbicara. Nah, sehingga hal tersebut membuat kamu jadi mengerti, sangat mengerti, tentang keadaan orang lain. Orang introvert paham apa yang membuat orang lain kesal, sedih, marah atau bahagia karena kita lebih sering mendengarkan detail kecil ketika orang lain bercerita. Mampu mengerti secara lebih baik dalam tentang siapa sebenarnya orang lain dan mengerti apa permasalahannya sehingga bisa membantu orang lain adalah sebuah anugerah bagi seorang introvert. Bukan berarti bahwa seorang introvert adalah seorang yang jahat karena milih teman. Tetapi seorang introvert lebih menyukai lingkup pertemanan yang kecil namun berkualitas. Teman yang kurang mendukung, kurang memberi dorongan yang baik atau yang tidak menunjukkan kualitas teman yang baik akan keluar dari daftar pertemananmu. Sekali lagi, introvert bukan berarti orang yang jahat loh ya. Karena sebenarnya seorang introvert juga rela dan tidak keberatan untuk tidak dianggap teman ketika memang dia tidak memberi masukan yang baik kepada temannya itu. Seorang introvert seperti kamu tidak lagi mempedulikan berapa jumlah temanmu. Tetapi kamu lebih mempedulikan tentang bagaimana menjalin persahabatan kecil yang erat dan saling membangun dengan teman-temanmu. Orang introvert dapat memikirkan keputusan yang lebih mendalam ketika sendirian. Dengan sendiri mereka menemukan jati dirinya dan merencanakan jalan untuk mencapai cita-citanya. Pikiran juga butuh istirahat, sendirian dan tanpa gangguan. Memungkinkan Anda menjernihkan pikiran. Tubuh Anda juga ikut menjadi relaks sehingga lebih cepat bugar dan bertenaga. Kesendirian memberikan peluang untuk merefleksikan diri. Orang introvert tahu kalau mereka adalah unik dan tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Kesuksesan dapat diraih jika Anda tahu kelebihan dan kekurangan Anda, dan tahu apa yang diinginkan. Meski dipandang sulit bergaul, orang introvert memiliki banyak kartu as. Bukan rahasia lagi kalau orang introvert memiliki daya kreativitas yang tinggi. Lebih fokus pada apa yang dikerjakan. Teman yang baik,
pendengar yang luar biasa dan juga memiliki potensi yang besar untuk jadi pemimpin. Buktinya sudah banyak. Hampir semua orang sukses memiliki kepribadian introvert. It's okay to be introvert. Hal ini yang harus kamu tanamkan dalam-dalam terlebih dahulu pada dirimu sendiri sebelum kamu mencoba meyakinkan orang lain. Buktikan bahwa kepribadian introvert tidak membuat kamu lalai pada banyak hal penting. Buktikan kamu tetap bisa menjalani segalanya dengan sangat baik.